Pak Rizky tadi mau minta doa? Iya, biar dikasih keturunan. Oh, belum punya keturunan? Belum. Udah nikah berapa tahun? 6 tahun. Udah nikah 6 tahun belum dapat keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja. Berapa kapan dibacain? Ya pada sholat aja. Pada sholat. Paling dia. Jampang ke mana? Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan. Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Oh, ini. Oke. Boleh. Sok, jelasin nih satu-satu yang ada di sini. Ini dari Ulangi dari awal nih, siapa? Ini dari Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur. Ini dari Kecamatan Lengkong, Sukabumi. Terus Ah. satu-satu. Ini- Bapak yang paling ganteng dulu. Ini paman saya, Paman. ya asli di sini. Oh, dijelasin sebenarnya enggak Oke, masuk. oke, gitu. oke. Udah dari situ aja jelasin. Ini paman asli Cianjur. Itu juga yang baju batik ini. Yang kecil dulu. Yang kecil dulu ini Yang kecil terus. namanya Ayusha, Biasa. anaknya Pak Ustadz sini. Terus. Ya, ini dari Jampang Cianjur Takokak. Ini dari sini asli sini Cianjur Siapa? juga. Sebutkan namanya. Namanya Wa Awang. Awang. Ya. Nah. Nonton nanti di YouTube ya. Iya ya. Ya siapa? Sir alaina. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Itu 100 kali tiap malam. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u ubsut alaina rizqan wasi'an halalan thayyiban min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin bi maghdi fadlika wa bi ghairi sabin suratan taftahuli biha abwaab ridha wa abwaab rizqi wa abwaab taysir Allahumma yassir jami'a maksudnya sebut maksudnya wa kun li biha waliyya wa nasira ya Marhaba juga. Tiap malam selalu dari mulai kemarin kejadian pas gempa, alhamdulillah tiap malam ramai selalu santri. Ada pengajian juga, ada pembacaan sholawat juga. Karena sering ada pengajian begini, berarti di sini mah jarang ada kuntilanak ya? Alhamdulillah. Iya. Udah di video belum? Oke. Nih Pak Kiai nih pertanyaan pertama itu setiap mungkin yang lain juga pada nggak tahu nih, yang di sini pada nggak tahu nih, orang sini juga nggak bakalan yang tahu, yang tahu cuma ini doang nih. Beliau ini selalu menang lomba musabaqah tilawatil Quran, setiap ngikut belum pernah kalah, selalu menang. Tapi ilmunya nggak pernah ditularkan. Kenapa tidak pernah ditularkan data ilmu? Kumaha? Gimana kok nggak ditularin tuh? itu begitu ditemu di kitab-kitab Oh, asas sebetulnya karena kitab. itu termasuk musabaqah itu yang kurang baik itu. Oh, gitu. Terus ada piala-piala yang dulu dikemanain hadiah-hadiahnya? Dari Kori. Kalau direkam itu dikasetkan, mungkin pengajian-pengajian seluruh Indonesia itu nanti dulu itu kalau itu ada kemungkinan zaman Muhammad dong dulu ya kan saingannya itu, tapi beliau mah enggak bikin begitu, malah berhenti, tidak mau ikut-ikut lagi, padahal selalu menang dalam lomba pada saat itu. Ternyata alasannya itu. Jadi sekarang udah nggak ditularkan ilmu itu. Anak juga enggak. Enggak ya. Tapi boleh kok, asal kalau jangan baca dilombakan Quran, aja ya. sebaliknya baca Quran udah aja di rumah dibaca. Tapi qiraat mah boleh kan, kalau ada pengajian. Apa yang nggak boleh itu katanya dilombakan ya. Asal jangan lomba aja ya. Oh gitu di antaranya. Baca indah mah boleh pakai
Tapi yang tidak boleh itu dilombakannya itu. Tapi Pak Kiai ini memang pialanya banyak kita ini nggak tahu dikemanain itu. Tapi sejak tahu Waktu di SMP Bu ada rapat MKK, Badan Musyawarah Kerja Kepala SMP se-Jawa Barat. Saya yang ngaji duluan sih. Waktu itu. Jadi SMP 1. Soalnya ada juga yang katanya nagomnya didahulukan, ya. Ketimbang tajwid. Iya, iya. Oh gitu Iya. ya. Nadanya aja. Masalahnya sekarang ada ngaji kiroat tetapi langgam Jawa. Ragam Jawa. Lagu kayak Gimana kalau tapi nggak dilombakan itu kamu kalau nyanyi apa kalau lagunya itu ternyata langgam Jawa tapi Al-Qur'annya surat Al-Baqarah tapi iramanya itu coba gimana menurut Kiai coba tuh. itu mah. Pendapat kita ya, pendapatnya dulu ya, biar kita nanti terjemahkan. Kayaknya mau makannya yang enak cuman yang dimakannya. Orang yang gitu, Biar merdu, biar enak ke telinga gitu ya. lain. Tapi lain yang dimakannya jadi nggak nyambung ya. Nyambung. Oh, gitu. Ya sebetulnya kalau mau liburan mau jadi sama soleh mau udah aja di rumah, udah aja biar ya. Kalau untuk amal saleh mah cukup di rumah saja. Tetapi kalau untuk syiar Islam supaya mereka pada kumpul membaca ayat Al-Qur'an yang indah-indah boleh, tapi jangan dilombakan. Gitu ya. Boleh kalau dibaca yang indah mah asal jangan diadu-adu. Tapi dulu ngalamin diaduin ya. Saja. Tajwidnya ditabrak. Iya. Enggak, Nabi Muhammad juga dulu pernah ada lomba baca puisi. Ternyata membuat syair. Ternyata Nabi Muhammad kaget loh, kok ada syair sebagus itu. Akhirnya apa? Ini bukan syair, ini adalah firman Tuhan gitu. Ya ternyata Nabi Muhammad sendiri kan dulu pernah ngikuti pentas seperti itu dan dia jadi pemenang kan. Ya anggap aja ini juga seperti itulah. Yang saya penasaran nih, ada pengalaman pahit hadirin sekalian ya. Walaupun ini nanti diedit, pengalaman pahit. Keimanan beliau yang sangat tinggi apa? Saya masih kecil. Yang namanya orang pesantren, ibuku juga pesantrenan, benar-benar ingin menjamu tamu. Saya belum makan seharian karena memang pada saat itu dalam ekonomi dalam keadaan darurat. Saya belum makan. Tiba-tiba beliau ini bawa santri, lapar. Aduh gimana ya, di rumah hanya ada nasi doang, nggak ada makanan apa-apa gitu di rumah itu. Saya juga tadi belum makan, belum. Ada berkat dari orang yang hajatan. Belum dicicipin, belum. Ya alhamdulillah, anugerah dari Allah, ada makanan dikasihin sama beliau, dimakan. Begitu beliau udah pulang, berangkat pamitan udah makan begitu. Nah, cerita nih pengalaman ya. Saya makan nih sisanya karena belum makan. Kaget, makanannya asem, basi gitu kan. Tapi ini kayak nikmat aja kita makan-makan begitu. Akhirnya apa? Teman beliau tuh nggak tahu siapa tuh namanya. Menceret di sungai dalam keadaan ongkek segala macam. Saya kan bertiga ngikut, kita nggak mau ke kampung gitu kan. Nah dalam keadaan seperti itu apa aja beliau enggak, tetap aja menutupi. Jadi menutupi karena apa? Dia tahu lah bahwa memang kondisinya seperti itu. Saya aja waktu itu belum makan gitu kan. Dan akhirnya sakit kalau nggak salah ya itu di sana itu. Tetap nggak ngaku, sakit itu karena makanan itu nggak ngaku. Padahal ongkek tuh. Jadi aib itu memang harus ditutupi ya. Gimana sih cara menutupi? Itu kan sebenarnya tidak disengaja. Ingin tamu itu ingin dimanjakan, tapi nggak ada apa-apa. Orang yang nggak punya rumah juga nggak punya apa-apa gitu kan. Kebetulan ada berkat yang ngasih, ada berkat baru sebenarnya itu berkatnya itu berkat baru. Tapi mungkin yang ngasih berkatnya itu yang udah kelamaan. Gitu. Itu kisah lama ya tahun berapa ya tak?
pengalaman pahit. Sekarang orang tua saya udah almarhum, bapak saya udah almarhum, ya kan. Saya punya rekaman ada di YouTube. Ibu dari Kiai ini, Kiai Abdul Halis itu, di sini bukan Haji Mukhlis, Haji Mukhlis ini. Jadi kalau nanti ke sini ke pesantren Haji Mukhlis ya, nanyanya. Di videonya itu dia bercerita, Mbi anak sabaraha nih anak sabaraha. Berapa 12 Pak? 11 hidup semua. 11 hidup dia. Ceritain itu ada di YouTube. Sampai sekarang masih ada di YouTube cerita itu bahwa anak itu di antara keluarga yang membawa berkah itu sekarang, padahal dari keluarga itu yang bersekolah tuh banyak gitu kan. Tapi yang pesantren ya dari keluarga itu punya pesantren semua. Semua punya pesantren semua. Dan ya kayak gini semua. Kayak begini, rezekinya bagus-bagus itu kan. Ya begitu. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Walaupun sekarang sedang diuji sama Allah musibah. Mobilnya ketiban. Jangan-jangan yang tadi itu ya. Yang ketiban itu. Iya itu yang tadi itu. Itu yang ketiban itu. Itu diantaranya itu. Nah, itulah barangkali sebagai contoh untuk semua ya. Jadi rezeki itu Allah yang menentukan. Rizki itu Allah yang menentukan. Dulu waktu pertama rumah tangga, makan juga susah sih, enggak susah. Sawah ada sedikit, tapi sekarang alhamdulillah banyak sekarang. Iya kan, di luar dugaannya. Kemarin baru saja waktu beli mobil itu pisau juga 230 juta. Iya, tapi ada rahasia yang lucu. Ini kampung di Subangnya itu namanya itu Babakan Larang. Ada nama Babakan yang sudah terkenal namanya Babakan Kondang. Tapi ada nama kampung namanya Babakan Larang. Kenapa dibilang Babakan Larang? Akhirnya dirubah menjadi Wanasuka. Ternyata adenya itu namanya itu saya bilang Mamang, namanya Mang Idir namanya itu. Bisik-bisik dengan Mang Mug. Saya masih kecil, masih bocah 5 tahun, bisik-bisik tuh di bawah pohon itu. Ternyata cerita tentang DITII. Cerita akhirnya ketahuan sama Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya diusir, tidak boleh lagi tinggal di Babakan Cilogok itu, kalau enggak di bumi hanguskan sama TNI. Jadi Babakan Larang itu larangan gitu. Jadi sebuah kampung yang terlarang gitu dipindahkan, jadilah namanya Wanasuka. Keluarga itu di situ ceritanya tuh. Kalau ada Babakan Larang atau Wanasuka di daerah Subang tuh sejarahnya adalah sejarah DITII. Pengalaman dulu. Saya padahal waktu masih usia kecil denger ini ngomong apa gitu. Setelah mereka tuh sudah pergi kemana udah jauh-jauh, akhirnya dengar cerita. Baru ngertinya itu ngomong sama sesepuh di situ. Cing, Kang, Mang, tuh ada pohon yang rimbun di atas. Ada sejarah apa di situ? Padahal pengen cerita namanya Mang Mug dengan Mang Idir waktu itu ngomong apa? Saya kan kagak ngerti gitu. Barulah cerita, itu sejarahnya DITII kan di situ. Cerita panjang lebar itulah diantaranya. Jadi ada nilai sejarah perjuangan Indonesia merdeka sampai lahirnya Pancasila itu dari generasi ke generasi perjuangan nenek moyang kita. Gitulah diantaranya. Dan inilah para pejuang dulu di kampungnya, kampung Pak Kiai itu. Ini menurut nenek buyut itu rata-rata kalau padi itu numbuk padi segala macam itu nggak pakai BH. Tetenya tuh kemana-mana. Satu kampung tuh begitu semua itu. Begitu ada Pak Kiai, Bapak siapa namanya tuh? Haji Muslim. Pak Haji Muslim datang, wis hijau baju rapi dan itulah jasanya Haji Muslim di kampung Wanasuka. Padahal dulu sebelum Haji Muslim buka pesantren di situ, yang namanya numbuk padi itu yang namanya
Dada itu pada telanjang aja, kentul begitu. Itu kisahnya. Jadi karena bapak itu lagi di situ banyak orang yang iri. Banyak yang iri. Jadi karena dulu ada Yang iri siapa? Bahjuli dulu. Itu Bahjuli. orang Sanca. Orang mana suka. Ayah. Cangkul sampai di kepala bapak. Cangkul. Iya. Karena padahal dia bukan pesantrenan kan? Karena memang merasa sesepuh, berarti diambil alih, orang pada nunduk. Pada yang namanya ilmu agama mah kan lain. Akhirnya mau di cangkul, mau di kepala, mau dijedotin gitu. Itu sampai sejauh itu ya. Perjuangan. Perjuangannya berat ya. Sampai satu kampung itu nilai agamanya tinggi. Tapi ada yang saya ngeri. Nah ini nggak tahu pengen ceritain nih. Kok yang pesantren di situ itu nggak tahu ketahuan sama kiai atau tidak? Ada yang berubah jadi harimau. Gitu. Jadi kiai dengan kiai itu ilmunya ada ilmu-ilmu kayak gitu. Nggak tahu Pak Macan, nggak tahu apa. Itu pernah dengar nggak cerita yang kayak gitu? Ada itu. Ada Pak Macan itu. Kayaknya tahu kali ya. Nggak tahu ya. Keluar padam. Nggak tahu. Mungkin itu mah di luar pesantrenan, tapi di antara santri dengan santri barang kayak begitu. Karena kemalaman ya. Udah cukup kali ya. So ada yang bertanya enggak, mumpung nih ke kiai nih. Ayo. Minta doa dan doanya alhamdulillah terkabulkan. Doa apa? Sok doa. Saya alhamdulillah apa yang saya minta doa terkabul selalu. Ini kan baru nikah. Ya. Kemarin saya ke dokter, alhamdulillah istri saya sudah 4 minggu. Nah maksudnya mah kasih dan ini kuat perkembangannya dan lahir dengan keadaan selamat. Minta doa dari Pak Kiai, semoga nanti anak yang lahir menjadikan anak yang soleh atau soleha. Amin. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta qadarta ma fi batni jauzati waladan sholihan la usammihi Muhammadan au Ahmada. Itu dengerin. Ingin banget ya. Itu ada rekamannya nanti. Iya. Coba diulang. Bertembak maaf pakai saya rekam dulu ya. Nanti direkam ya, dihafalkan Iya, ya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Anjala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma in kunta qadarta ma fi batni zaujati waladan sholihan la usammihi Muhammadan au Ahmada. Boleh Terima bertanya. kasih. Boleh. Dan pakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, semua umat Islam itu meyakini Allah itu Maha Ar-Razak, Maha Pemberi rizki. Jangankan sedikit, banyak pun Allah sangat mampu begitu. Nah, namun dalam realitanya, dalam faktanya, dalam kenyataannya kan keyakinan orang kadang-kadang melemah nih. Nah, tadi cerita dari Pak Haji bahwa Pak Kiai ini luar biasa keyakinannya kepada Allah terkait bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki gitu. Nah, maksud saya kira-kira gimana caranya begitu agar kita memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Allah itu memang Maha Pemberi rizki begitu Pak Kiai. Nuhun. Minta aja sekuat tenaga, kemampuan dihabiskan ya. Apalagi tengah malam sampai ini. Kalau kita mendoa sampai menghadapi bantal, harus sampai basah bantal. Merengek begitu. Insya Allah. Sering-sering. Kalau malam minta, paginya datang. Oh gitu ya. Subhanallah. Saya ngalamin kalau ada papa minta doa.
Oh gitu ya. Iya iya. Alhamdulillah. Tar dulu Ari ieu saha? Iya mah cucu. Cucu. Putar Siapa panggil. namanya, Sayang? Yusa. Ini? Cucu Ya juga? satu untuk kedua ini ke hiji kedua. Putar dia tuh panggilnya Pak Ageng ini nak. mah beda, ini mah bulat. Ini Pak Ageng nak yang untuk kedua ini. Iya. Iya, Pak Putra nu panges bungsu. Sabar hiji Iya, gitu sabar. 7. Terus rumah tangga penginten pamaget Mm-mm. 4, Mm-mm. pamaget 2. Pak Ageng nak terus istri tidur tengah istri tidur. Pak Rizky tadi mau minta doa? Iya, biar Doa dikasih keturunan. Oh, belum punya keturunan? Belum, Udah udah. nikah berapa tahun? 6 tahun. Udah nikah 6 tahun belum dapat keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Doa itu aja. Kapan dibacain? Ya pada sholat aja. Pada sholat Paling 3 kali kapan. 3 kali. Saya juga mau minta doa agar masuk insya Allah masuk perguruan negeri. Oh, pengen kuliah. Saya dulu pengen ke IKIP. Nggak tahu dia apa pengennya yang penting mah negeri katanya. Nanti Perguruan tinggi Ya, negeri. tiga-tiganya tuh. Kalau Nah, tiga-tiganya ya. yang dulu ijazah itu bukan sholawat. Sholawat tuh Maya. Ya, sholawat itu. Itu mah harus sholawat. Gimana? Biasa baca sholawat biasa. Biasa baca sholawat. Kan sekarang banyak yang nggak suka sholawat. Ini harus baca sholawat. As-sholatu wassalamu yang tadi itu yang ada di mafi'amillahi alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Agis nih sarian Agis nih tolonglah aku sarian cepat bisa dilakukan keagungan Allah. Ulangi biar direkamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Assalatu wassalamu wassalamu. bi'ada ma fi ilmillahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an izzatillah. Oke. Hafal ya. Jadi nanti disetel diulang-ulang sampai hafal ya. Itu tiap malam 313. 313. Saya minta kepada Allah, Kecil, saya minta 313. kepada Allah semoga maksud kita dihasilkan. Amin. Pak Kiai, mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang terakhir karena saya datang ke sini itu kalau nggak salah sudah hampir berapa tahun, nggak tahu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang lalu, saya nggak tahu, udah lupa. Makanya udah lupa, biasanya lewat sana, sekarang lewat belakang sekarang tuh tadi begitu. Oh, lewat sana ya, lewat sana. Nah, jadi ini juga mudah-mudahan saya tidak pernah direncanakan. Diundang ke sini itu hanya diundang oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara di YouTube nonton begitu, saya harus datang. Gitu. Nah, ini datang dan tidak pernah ada janjian dulu saya mau datang, nggak pernah. Termasuk hari ini juga diundang oleh YouTube kan, akhirnya datang ke sini. Gitu. Dulu juga saya datang ke sini nggak gara-gara tiba-tiba saya diundang penataran di sini di hotel apa waktu itu. Sadewata ya. Langsung lewat ke sini dan banyak setiap datang pulang dari sini pasti bawa oleh-oleh. Ya itu tadi di antara doa-doa itu. Kalau dulu mah saya kan pelukis karena memang jurusan lukis, gambar-gambar makhluk bernyawanya hilang sekarang. Tinggal lukisan bunga, sekarang tinggal gambar pemandangan yang masih ada di rumah. Sejak pulang dari sini, makhluk bernyawanya hilang semua udah. Jadi selalu bawa oleh-oleh gitu. Hatur nuhun. Ayeuna bade pamit. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut nanti ya dari Rohis ya. Ini anak